ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli maktub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa minasy syarafil ladzi qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidil shalihin radhiyallahu anhu ankum milan qala wa minasy syarafil ladzi ja'alahu Allahu li hadhihi al-ummah. Di antara kemuliaan yang Allah perintahkan, yang Allah berikan kepada umat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada kemuliaan, ada keistimewaan daripada umat terdahulu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, di dalam Al-Quran. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat kita ini yang Allah jadiakan daripada semua komunitas manusia yang ada sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya, Ibrahim, dan seterusnya. Ribuan tahun. Kita ini umat yang terakhir. Kata Nabi kita, saya diutus, maka hari kiamat telah dekat. Meskipun kita ini hidup di zaman yang begitu banyak fitnah, ya, fitnah di mana-mana, macam-macam fitnah. Apalagi kalau kita melihat berita perang antara Palestina. Ya, Palestina gak ada perang sih ya, diperangi, diserang oleh Israel. Begitu pulang Iran pulang, dia mengatakan ini sudah parah terjadi perang dunia yang ketiga. Nah, kita mudah-mudahan Allah berikan selamat dan keamanan negara kita ini, ya. Wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan aman kepada mereka dari ketakutan. Tapi kalau hendak aman dari ketakutan, hendak Allah beri makan, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya kalian beribadah kepada Tuhan ini rumah, yaitu Allah, pemilik Baitullah. Itu syaratnya beribadah, jangan meninggalkan ibadah. Alladzi at'amahum min ju', yang Allah memberikan makan mereka. Jadi selama kita taat ibadah, jangan takut krisis, jangan takutan gas habis. Kau aja pakai kayu, banyak aja kayu jabung pada tak pakai wahini. Nambah hari kayu jabung tak pakai mana, agar bersahur tuh nambah dikit. Ya, mulut ingat lagi halus masih zaman pakai kayu. Nah, mamaku rancak memasak pohon kayu, hiram dapur tuh. Nih hiram. Kompor ada kompor hok, cuman wayah-wayah aja pakai. Dia rancak pakai kayu, karena menghidupinya lawan kantal itu bahasa Kalua tuh gatah nang halus. Nah, bawa dari Kalua bila belabu, bawa kena plastik. Nah, itu melikit. Jangan takutan krisis, ya, gas habis, minyak habis, galapung habis juga lah. Ya, pemulang wadai ini galapung habis juga, harus makan wadai kita. Mukar aja harus mulai mukar, banyak aja yang menjual wadai di bulan Ramadan ini. Selama mereka beribadah kepada ini Tuhan rumah, Allah akan berikan makan. Jangan takutan nggak ada makan.
wa amanahum min khauf, dan Allah berikan keamanan kepada mereka. Jadi mudah-mudahan rakyat Indonesia ini semakin meningkatkan kualitas ibadah. Krisis boleh terjadi selama kita makan, ada hajat yang dimakan, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, aman, kampung negeri selamat, tidak ada bunyi bom atau letupan. Nah, tapi di sini ada bang bunyi letupan nih, belum aman lagi kampung kita ini. Masih banyak bunyi letupannya, jadi belum aman. Di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad, Masya Allah, di antaranya adalah keutamaan sholat istikharah. Daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, min sa'adati ibni Adam kasratu istikharatillah. Di antara kebahagiaan anak Nabi Adam atau manusia adalah banyaknya mereka beristikharah kepada Allah. Beristikharah, meminta pilihan dari Allah. Ada bakal hendak seorang itu, nah, ada bakal hendak dengan kekuatan, kepintaran, kehebatan, ada, tapi selalu berdoa dalam hati, ya Allah, coba pian pilihakan apa nang baik hagat ulun ini, ulun lemah, ulun ada tapi tahu nang mana yang baik, yang mana yang terbaik, ya. Itu yang pertama. Maka sebaliknya, wa min syaqawat ibni Adam tarkuhu istikharatullah. Di antara kecelakaan anak Nabi Adam meninggalkan istikharah. Hendak ini aja menggawi seorang, ya, ada suah di hati berdoa, ya Allah, ya apa nih jalannya nih lah yang terbagus nih, ya apa. Nah, ya kita kan banyak kehendak, banyak pilihan, banyak, gitulah hidup kita. Nah itu kalau hendak beruntung, selamat, bahagia, Nabi kita mengatakan selalu minta pendapat kepada Allah. Itu yang pertama. Dengan ibadah nanti ada namanya sholat istikharah. Tapi yang pertama kita di hati seperti itu. Di hati bila ada sesuatu selalu tanyakan dulu, ya Allah, ini apa nih? Baik kejaga, belum ada tahu lah kisahnya. Terus di hati seperti itu, kembalikan dan serahkan perkara kita itu kepada Allah. Maka kita akan beruntung, kata Nabi kita. Kita akan selamat. Ya. Nah kemudian diriwayatkan daripada sahabat Jabir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimanal istikharah fil umuri kulliha. Yu'allimunal istikharah. Adalah baginda Nabi selalu mengajarkan kepada kami untuk beristikharah kepada setiap perkara. Jadi Nabi kita tuh sering dares taklim dengan sahabat, selalu pesan kalau ada apa-apa istikharah, kata Nabi kita, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, terus seperti itu. Setiap perkara apapun langsung di hati ini menggeretek, berdoa, bapander. Kama yu'allimuna surah minal Qur'an, seperti mana Nabi mengajarkan beberapa ayat surah Al-Qur'an. Hari-hari Nabi kita menyampaikan wahyu, turun malaikat Jibril disampaikan hari-hari. Begitu juga tentang istikharah. Hampir hari-hari Nabi memesankan sahabat, coba istikharah.
Kenapa kita ini banyak, setiap hari ada masalah yang harus kita hadapi, pilihan yang harus kita jalani. Kemudian Nabi kita bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amr falyarqa' rak'atain min ghairil fardhah." Ini sambungan hadisnya. Bila ada di hati kalian. Nah, jadi yang pertama istikharah dulu, tanyakan. Nah, kemudian caranya, Nabi berikan caranya. Bila ada rasa-rasa di hati ini, ya, sebuah masalah, hendaknya dia rukuk atau sholat 2 rakaat min ghairil fardhah, selain sholat wajib. Nah, makanya Nabi kita mengatakan sholat 3. Tapi karena namanya itu sebuah pilihan, lalu dingarani sholat istikharah. Dingarani oleh ulama, dibuat ngaran sholat istikharah. Ya, begitu juga bahasa Nabi kita sholat 2 rakaat sampai waktu isyraq, lalu dinamakan sholat isyraq. Padahal Nabi kita menyebutkan sholat aja, usolli Allahu Akbar, cukup. Selama waktunya isyraq, usolli, udah cukup. Dapat pahala haji dan umrah. Usolli cukup. Tapi doanya nanti, waktunya yang membedakan waktunya, doanya, ya, itu yang menjadikan penamaan sholat. Usolli udah cukup. Nanti doanya, oh doa sholat hajat, oh berarti dia tadi sholat hajat. Lalu aslinya seperti itu, cuma dikasih nama sama ulama biar lebih nahap, Padahal pun kada bernama juga sah. Ya, sholat itu sah. Nah, kecuali sholat tarawih, itu harus bernama usolli sunat tarawih. Karena tarawih itu ada waktunya, ada bulannya, yang kada kawan digawi setiap hari, hanya bulan Ramadan. Ya, sama sholat witir juga ada penamaannya. Nabi langsung yang mengasih nama sholat witir. Ya. Nah, kemudian ini doanya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim wa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li khaira haitsu kana summa raddini bihi. Dan disebutkan hajatnya. Nah, ini yang pertama, doanya, ya. Nah, doanya ada, Nabi mengajarkan. Kemudian kalau artinya aja, ini kata awak baca Arab, ya. Nah, kan orang Arab gitu kan, baca Al-Quran kawah aja, tapi baca Arab, apalagi Arab gundul begini ya, nggak ada berharapkan, ya. Aja yang penting biar baca terjemahnya aja. Ya Allah, ulun minta pilihan dengan ilmu Engkau, dengan ketentuan Engkau. Engkau yang maha mengatur, menentukan. Engkau yang maha tahu. Ya Allah, bila Engkau tahu di perkara ulun baik, lebih baik bagi ulun pada agama ulun, kehidupan dunia ulun, dan masa depan ulun. Jadi 3, agama, kehidupan sekarang, dan masa depan. Wah, masa depan juga. Masa depan ini ya apa masa depan kita? Ya, yang mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun setelah itu. Ya, kadang perkara itu datang untuk masa depan.
ya, untuk ke depan ya, seperti menikah. Ini kan menikah ini datang, cuman menjalaninya itu untuk masa depan, berumah tangga, beranak, bercucu, bercicit nanti. Itu kan masa depan. Ya, tiga. Bila engkau tahu itu lebih baik atau baik, takdirkan. Takdirkan. Ya. Mudahkan dan berkahi. Nah, tiga. Takdirkan atau jadiakan, karena Allah yang Maha Kudrah. Yang kedua, mudahkan, dimudahkan jalannya itu mudah. Yang ketiga, berkahi. Nah, diberkahi. Jadi Nabi kita mengajarkan minta berkah di dalam setiap perkara. Minta kebaikan, berkah itu kebaikan. Terus bila engkau mengetahui itu buruk bagi ulun, maka jauhakan, palingakan. Nah, jauhakan, palingakan. Ya, jangan sampai ulun mengetahui itu. Maiyakan, mensetujui, ya, dan takdirkan kebaikan yang engkau ridho. Nah, itu isinya. Apa hafal aja biar sudah dalam hati. Bisa biar gurunum ya. Dikatakan doa nang gurunum itu lebih mustajab dari doa nang fasih biar nggak ada paham. Baca doa nang maaf, tapi biar nggak ada paham isinya. Napa nang diminta nih, napa isinya nih? Ya, makanya dikatakan doa minal janan absah minal lisan. Doa dari hati nurani, ya, rintihan hati nurani, resapan hati nurani itu lebih kuat daripada hanya di lisan, ya, meskipun indah bahasa lisan, bagus, cuman hatinya kurang meresapi. Ya, makanya kan ada orang berdoa, orang itu pengembala kambing, datang kepada Nabi Musa, wahai Tuhan Nabi, mintakan kepada Allah supaya doa ulun mustajab. Wah, ya. Ulun ini berdoa, tapi kata kabul coba kepadanakan mana? Ayo aja Nabi Musa, ya. Naik Nabi Musa ke gunung Turusina, di situ tempat kalimullah untuk bermunajat. Wahai Tuhan, ini ada hambamu, umatku, miskin ninya, mengembala kambing, banyak hajatnya. Dia telah berdoa beberapa kali, tidak kabul. Belum minta kabulkan. Wah, Nabi Musa tuh langsung aja sini. Kan yang ada Nabi Musa, cuman wah ini nyaman kita yang ada. Nah, kabar Nabi Musa nih, kehendak ulun ini apa? Ya pujar Tuhan gitu kan bahasanya. Ya. Nabi Musa itu berbicara asli wahyu, suara Allah terdengar, ya, seperti Al-Quran gitu, ya. Kalau Nabi kita kan dapat bisikan juga, ilham, cuman kada langsung ilham, itu hadis qudsi. Allah berfirman, kata Nabi kita dalam hadis qudsi, kalau Quran melewati malaikat Jibril, itu Al-Quran. Tapi kalau dalam bisikan-bisikan itu nanti hadis qudsi. Nah, kalau Nabi Musa naik dulu ke gunung, hanya berpanderan, ujar Allah, wahai Musa, inya itu sebuting salahnya padahi, bila berdoa di hati jangan mengingati kambing, tercampur antara doa dengan mikirkan kambing. Apa kambing kau ini tercampur, ada khusyuk yang megawi mengembala kambing. Buang urusan kambing, berdoa bujur-bujur. Nah, jangan tercampur di pikiran itu. Nah, lalu dipesankan. Nah, itu pesan Tuhan. Bila berdoa, jangan hati itu lalai. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil, kata Nabi. Allah enggak menerima doa yang hatinya lalai, yang hatinya itu kemana-mana.
dipadahi sama Nabi Musa, akhirnya berdoa diijabah doanya. Nah itu doa dengan hati itu lebih fasih, lebih mustajab ya, dengan bahasa kita, dengan bahasa pian apa bahasa orang keluar, dengan bahasa keluarnya ya Pak Kune Tuhan nih gitu kan. Lawas benar sudah ya. Ada juga debat bini nah, dalam hati kan gurudung nah. Jadi itu kesimpulan daripada doa istikharah. Takdirakan kebaikan agama ulun, dunia ulun, dan masa depan. Nah, lalu setelah doa itu sebutkan, ya Allah ulun bisi hajat ini, ulun bisi hajat hendak menerima baminantu. Itu sebutkan hajatnya. Karena ada kena kemudahan. Oh sekalinya nyaman aja prosesnya, mahar untung aja sepakat nih, ada nang tahalang jujuran tuh ada ya, hanya banyak kok ini tahalang jujuran kisahnya ya, gara-gara jujuran tahalang anak-anak kita menikah ada. Nah lancar aja, kemudian semuanya lancar, tempatnya ada ya, cateringnya ada ya, berarti kita istikharah tadi akan menimbulkan, membuahkan kebahagiaan nanti masa depannya. Karena kita sebelum mengadakan pernikahan itu kita berdoa dulu, ya Allah nih ada nama lamar anak lo nih, nanti apa nih kiapainya nih, kiapa cocok kejaga baik kejaga gitu kan. Lawan Allah dulu aduakan ya. Jangan langsung tahun luar guru, ini guru namain cocok aja kalau menang guru, nah ini ngaran anak ulun, ini ngaran calonnya, ini ngaran ulun, ngaran laki ulun, ini ngaran kai ulun, ini guru bingung juga aku menghitung makan ini nah. Banyak banget nanti hitung makan deh. Jangan langsung berhitung maka itu tempat-tempat berhitung itu kan mengandalkan matematika itu ya apa kisahnya. Mendatang ini orangnya baik aja, bakupiah aja datang deh, nggak ada masalah handap nih, nggak ada. Orangnya begawi aja, datang bawa mobil, nggak ada rental, nggak ada mobil bujurnya, tentang mobil rental supaya menasubih menantu kali ya calonnya nih jangan. Sekalinya dibongoli calon menantunya mobil rentalan pinjam. Nyawa ini orang melihat penampilan bang, ya. Melihat bagawi usainya padahalnya kan begawi ya. Jadi jangan berhitung matematika, kembalikan dulu. Bila kita seperti itu, bila memang terjadi kebaikan akan Allah mudahkan dan Allah berkahi, mudahkan dan berkahi. Ini hebatnya doa istikharah. Apalagi dengan sembahyang tadi caranya ya. Kita kada sembahyang pun setiap perkara hati ini langsung aja takunakan. Nah Nabi memberikan caranya dengan lengkap dengan sembahyangnya. Cukup 2 rakaat, udah baca kuliah dengan qul huwallah. Al-Fatihah kamu dulu. Jangan kuliah qul huwallah aja. Lalu sebutkan hajatnya kata Nabi kita. Nah bila inya kada baik, agamanya bakalan rusak ya, maka kehidupan dunianya rusak. Jadi agama, dunia, dan masa depan 3. Jadi kata agama aja, dunia juga kalau rusak kada bagus. Baminantu sekalinya harus bangkrut bintoha. Kenapa? Nah main game online sekalinya menantu nih berdiam-diam di kamar dikira sembahyang hajat tengah malam sekalinya nah main slot, gajian bini habis, berhutang lawan bintuha, iya hajat habis juga. Nah hati wah ini banyak nang bina gaya bina pintar, sakarnya pintar main slot. Hati-hati dia binantu itu bila sudah kecanduan, yang sudah itu hutang dia ngalih bayari. Dasar ngeri
zaman wahini bahari orang bilang anak baju itu mencari rumah kosong dulu, hanya berkumpulan itu bedadu aja bahari itu. Nah ini pak nih bedadu karena bini mencari mana laki gue nih, karena tahu bini ya jadi rumah di ujung sana, di ujung bedadunya berkumpulan. Itu duit bini kan tempat kayak duit laki ya, begawi sumat bedadu gitu, bahari bedadu rame, ada orang tuanya bedadu bahari. Empat juga masang lagi halus di gang kampung veteran tertentu, itu bubuhan preman di situ banyak lengkap, nang tuhannya bedadu, nang kanakannya bercabutan, ulun bercabutan juga lagi halus. Cabutan itu bila Ramadan ini bercabutan di veteran, itulah veteran gang baru namanya, itu bubuhan hulu sungai banyak gitu ya, hijrah bubuhan Madura, bubuhan Kumpul situ ya, di tengah-tengah gang situ. Jadi macam-macam, nang tuhannya bedadu, maling ya, bakalahi, nang kanakannya Ramadan pecabutan, balatupan. Nah pecabutan itu sempat dia pecabutan itu Indomie karena di kotak, karena bekartu kuncang ya, misalnya berapa 100 dapat 2 kartu kuncang, keluar dapat Indomie. Nah, oke itu judi juga. Setiap Ramadan seperti itu di kampung ya, kadang tuan gurunya kadang di kampung tuh. Dan kampung bang kota bang sudah veteran tuh mulai bahari ya. Kadang tuan gurunya di kampung mulai ya. Sampai sekarang kadang tuan gurunya. Jadi ulun malam Jumat di situ majelis di kampung ulun. Di kampung di komplek ya, di gang ya. Jadi sampai sekarang tidak ada ustadznya di sekampungan tuh, tidak sampai sekarang. Ya. Ada murid kita yang yatim, kita sepondok akan di sini, orang kampung situ, yatim gratis 6 tahun, yatim piatu dia. Sampai itu tahun tadi dapat beasiswa ke Hadramaut, sudah setahun. Insya Allah boleh minyak kena mengisi gang situ untuk berdakwah. Nah jadi ngeri banget zaman uyah ini, bila salah pilih akhirnya rusak agama, rusak kehidupan dunia, rusak masa depan. Misi anak anak rusak berataan. Nah itu mungkin sebab ada tahu dengan istiqoroh, ada suahna di hati, nah meminta sholat, kada suah ya Allah ya apa. Padahal itu penting itu. Baminanto itu penting, ini masa depan anak kita, cucu kita, nanti keluarga kita. Kita sudah bagus, keluarga baik, anak baik kita, binian nih baik, dapat laki sekalinya rusak, anak kita rusak, keluarga kita sopan dan seterusnya, gara-gara mungkin ya gara-gara ya tadi melihat zahirnya aja. Nah, sebutkan hajatnya. Nah kemudian doanya seperti mana yang disebutkan tadi ya. Nah, cukup dibaca caranya Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas sudah cukup. Nah kemudian di sini setiap hajat, berkata Imam Ibnu Arabi, setiap hajat yang penting ya, yang penting perkara, lalu kita sebenarnya yang kada penting pun tetap dengan hadis sebelumnya, yang sembahyang ini yang penting sepertinya ya. Jadi Nabi menyebutkan cara yang spesial dengan sholat, dengan beristilah, padahal perkara-perkara biasa harus selalu, kan tadi sebelumnya semua perkara. Nah apalagi yang penting, semua perkara aja yang biasa-biasa harus, apalagi yang penting, maka Nabi berikan caranya dengan sholat. Nah kemudian bila seperti itu
Jadi istikharah ini memang kemudahan dari Allah Ta'ala, ya, pilihan oleh Allah Ta'ala. Jadi bila memang baik, Allah mudahkan. Bila kada baik, tidak terjadi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau istikharah ini jangan selalu artinya kehendak kita. Aku istikharah sudah, tapi hati ini masih kancang, masih kehendak tuh masih keras. Mau kayak pilihan Allah tuh daripada benar, hati kita tahu. Hati kita tahu istikharah sudah, cuman daripada benar gitu. Nah itu jangan juga, itu jangan kena hendak belawan-lawan, jangan. Nah kita tahu lah, bila belawan-lawannya kena kayak ini kisahnya. Bila istikharah itu dikatakan oleh ulama coba sampai 7 kali. Nah kada sekali aja, sekali sembahyang hajat ya sudah, ya terima sudah. Istikharah itu kada segampang itu. Jadi ulama mengatakan supaya nahap gawi 7 kali. Jangan mau pahakan gawi seorang aja, mau pahakan ulang macam-macam, banyakkan jar. Ini kan perkara penting nih. Malam pertama gawi, besok kena. Nah kayak itu caranya sampai 7 kali. Nah, lihat nanti bagaimana setelah 7 kali itu bila istikharah. Lihat bila sudah 7 kali kita menggawi, ada itu kena yang kelihatan tuh ada. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ya bisa juga Allah berikan rasa hati ini kayak terbuka, hati ini kayak rasa-rasa memang bukan dari keinginan kita, jadi rasa tuh kayak datang gitu ya. Lalu hati ini kayak terang, kayak jelas, kayak nahap gitu lah. Nah itu kena hasilnya ya. Tapi bilanya itu baik, bilanya kada baik, hati ini kayak apakah rasa tuh kayak ada beliur anak menggawi itu. Nah itu kena setelah 7 kali tadi ada rasa-rasa seperti itu Allah berikan. Pasti ada mungkin kalau kita istikharah tuh sama-sama aja rasanya kada, asal kita bujur menggawi, asal bujur. Bila kada bujur ya kecampur dengan rasa kita. Memang istikharah cuman rasa kita mencampur juga, ada kehendak kita. Nah ini lain antara kita istikharah memang menyerahkan semuanya sudah, karena Allah berikan tuh bila kita sudah lepas datang kena daripada hati itu jelas ya, hati itu merasa nyaman. Nah, jadi sehingga Allah buka rahasia tadi, lalu dia merasa nyaman gitu apa yang dia pilih. Kemudian juga menhendak diantaranya juga bisa lewat mimpi. Nah, lewat mimpi. Nih dikatakan. Tapi mimpinya dengan tidurnya dengan adab. Setelah kita istikharah, dah ya. Kita langsung aja guring dah, sudah wudu atau kita istirahat nanti batal wudu, guring menghadap kiblat. Ya. Kemudian membaca doa istikharah tadi di hati, ya Allah. Bila baik mudahkan, bila kada baik jauhkan. Nah itu gitu. Itu kalah. Dah. Nah nanti kata ulama bila dia melihat warna putih, mimpi itu kayak warna putih, cahaya putih atau cahaya hijau, dua, putih dan hijau. Ya. Maka itu baik. Nah, bila melihat warna hitam dan merah, maka itu buruk, hindari. Nah itu di kitab ini disebutkan. Nah itu nanti diantara Allah memberikan sebuah jalan. Nah bila yang sudah jelas putih, jangan digawi, jangan dipaksakan. Jelas sudah
rasa menyesal lah ujar, tapi mimpiku putih bang tadi. Kenapa anu jam bagus banget aja calonnya itu jangan ke mobil datangnya, maka sugih kuitannya sugih, inya mana bisa begawi. Jangan menyesal, sudah kayunya sudah lepas, sudah kan ada tuh yang lebih baik yang untuk ya agama, dunia, masa depan. Bila sudah jelas, jangan bila bertawar-tawar ini apa nih? Jangan bertawar-tawar bila sudah menggawi ini sudah jelas mimpinya putih cahaya atau hijau. Nah, meskipun yang datang tadi pina burung keja rupiahnya teh, kendaraan burung keja, padahal ini CO yang menyamar. Ini perusahaannya ganda, cuman yang menyamar CO. Wah ini rame, orang menyamar tuh biasa aja padahal bos. Tapi mimpinya itu ya, jadi jangan mimpinya hitam. Tolak aja, aku mimpi hitam. Ya itu gara-gara. Nah makanya jangan lagi sudah bila ini apa jelas Allah berikan kabar. Bismillah, ada atau kena kada lawas yang terbaik ya. Bila mimpi hitam dan merah berarti takdir kada baik. Ada juga caranya kayak imbah sembahyang, imbah itu membuka ayat, buka ayat 7 lembar lah, 7 lembar dari Al-Fatihah ke 7 lembar, atau buka 7 lembar tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, buka 7 baris ya, yang 7 lah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihati ayatnya. Bila tentang surga, berarti baik. Bila tentang neraka, jangan. Bila kisah-kisah kemuliaan, kebahagiaan, baik. Bila kisah-kisah sedih, ada Al-Quran tuh ada baik, ada buruk, surga neraka, ada kisah rame bahagia, ada kisah sedih, ada masalah nih, masalah apa, ada kebaikan. Nah itu gimana caranya? Ada yang seperti itu. Jadi 7 dibuka Quran bahwa untuk bukanya karena ambil 7 lembar, 7 baris. Nah kan harus tahu bang lah, paling kata buka terjemah ya. Bila sudah ya sudah, tapi gawi sampai 7 kali supaya nahap. Nah mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan jalan yang terbaik di dalam kehidupan dan masa depan agama, kehidupan dan masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi alimna la yanfa'una, rabbi fakirna fakihlana, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallallahu rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat masing-masing. Allahumma sholli